moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lijah Herani Broginting dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang analisis strategi UMKM pada Kopi Wolu. Kekuatannya yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu rasa kopi yang otentik. Yaitu Kopi Wolu memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dibandingkan dengan produk kopi lainnya. Keautentikan rasa ini berasal dari pengolahan tradisional dan pemilihan biji kopi lokal yang berkualitas. Yang kedua yaitu bahan baku lokal berkualitas, yaitu semua bahan baku kopi berasal dari petani lokal di sekitar Medan dan daerah di Sumatera Utara. Hal ini tidak hanya akan menjaga kesegaran dan kualitas bahan, tetapi juga membantu mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu pelanggan loyal, yaitu menandakan kepercayaan tinggi terhadap produk Kopi Wolu. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama branding lemah, di mana salah satu kelemahan utama Kopi Wolu adalah kurangnya kekuatan merek. Belum adanya identitas visual yang kuat seperti logo, slogan, atau desain kemasan yang menarik, sehingga membuat produk sulit diingat dan dibandingkan dengan merek lain. Yang kedua yaitu promosi digital terbatas, yaitu upaya pemasaran Kopi Wolu masih terfokus pada penjualan langsung dan belum maksimal menggunakan media sosial seperti marketplace. Padahal tren konsumsi ini sangat bergantung pada promosi digital seperti Instagram, TikTok, dan Shopee. Tanpa strategi digital marketing yang baik, produksi sulit menjangkau konsumen yang baru di luar wilayah lokal. Yang ketiga yaitu SDM minim dan kurang terampil di bidang pemasaran online. Jumlah tenaga kerja yang terbatas menjadi kendala dalam mengembangkan usaha. Selain jumlahnya sedikit, kemampuan SDM yang belum optimal dalam hal pengelolaan promosi digital, desain konten, dan analisis pasar online. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemasaran dan penjualan online. Selanjutnya yaitu opportunities ataupun peluang. Yang pertama yaitu tren belanja online, di mana perubahan perilaku konsumen membuat membuka pasar lebih luas tanpa toko fisik. Yang kedua yaitu kopi sebagai bagian dari gaya hidup modern. Yaitu kopi saat ini tidak hanya dianggap sebagai minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama kalangan muda dan pekerja urban. Tren nongkrong di kafe dan budaya kopi to go membuka peluang bagi Kopi Wolu untuk memperluas pasar dengan mengemas produknya secara modern dan menarik, tanpa menghilangkan cita rasa lokalnya. Selanjutnya yaitu pasar luas kopi terbuka. Permintaan produk kopi bubuk kemasan tidak hanya berasal dari Medan, tetapi juga dari kota-kota lain. Dengan pengemasan yang baik dan promosi digital yang efektif, Kopi Wolu dapat menembus pasar nasional. Potensi ini dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas jangkauan merek. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama yaitu persaingan ketat, yang dimana banyaknya kedai kopi lokal dan brand besar nasional yang sudah memiliki pasar kuat menjadi ancaman serius bagi Kopi Wolu. Merek besar seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan lainnya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk promosi dan inovasi produk. Kopi Wolu perlu strategi diferensiasi yang kuat agar tidak kalah dalam persaingan. Selanjutnya yaitu harga bahan baku naik, yaitu harga biji kopi dan bahan pendukung seperti kemasan seringkali berfluktuasi. Jika harga bahan naik, maka margin keuntungan menurun. Tanpa manajemen biaya yang baik, kondisi ini bisa menekan keuntungan dan menghambat pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir yaitu perang harga. Yaitu dalam persaingan ketat, seringkali UMKM harus menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Namun, strategi ini dapat mengorbankan margin keuntungan. Oleh karena itu, Kopi Wolu perlu mengandalkan kualitas, pelayanan, dan branding untuk bersaing tanpa harus berperang harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulyani, NPM 2205172014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Lizel. Faktor utama internal dan eksternal. Poin pertama internal, rasa otentik yaitu kekuatan terbesar dan branding lama yaitu masalah utama. Poin kedua yaitu eksternal, yaitu tren online adalah peluang besar dan persaingan ketat adalah ancaman utama. Selanjutnya,
Visinya adalah menjadi merek kopi lokal unggulan asal Medan yang dikenal nasional melalui inovasi digital dan kualitas rasa otentik. Misinya yang poin pertama menyediakan kopi berkualitas tinggi, poin kedua memperkuat pemasaran digital, poin ketiga bermitra dengan petani lokal, poin keempat menjaga loyalitas pelanggan melalui layanan berkualitas. Selanjutnya di sini ada tujuan strategi 3 tahun. Poin pertama ada penjualan meningkat 25% per tahun, yaitu fokus pada digitalisasi. Poin kedua, branding kuat, yaitu target 10.000 followers aktif. Poin ketiga ada inovasi produk baru, yaitu drift bank dan varian khas daerah. Selanjutnya ada strategi SO, yaitu memanfaatkan rasa otentik dan loyalitas pelanggan untuk meningkatkan penjualan melalui promosi digital dan storytelling lokal. Selanjutnya yaitu strategi WO, yaitu memperbaiki branding dan mengembangkan produk baru sebagai respons terhadap peluang pasar online yang berkembang pesat. Di sini ada strategi atau strength, yang dimana di situ ada kekuatan dengan menggunakan kualitas produk dan loyalitas pelanggan untuk bertahan dari persaingan ketat melalui efisiensi biaya. Selanjutnya ada strategi weakness atau kelemahan. Di sini kelemahannya itu meningkatkan kemampuan SDM dan efisiensi operasional agar mampu bertahan di pasar yang kompetitif. Lanjut, geser. Oke, selanjutnya itu ada strategi utamanya WO. Dipilih karena branding dan digital marketing menjadi kunci agar Kopi Wolu bisa memanfaatkan peluang pasar online yang luas. Nah, selanjutnya ada alasan strateginya. Lebih hemat biaya dibanding membuka cabang, SDM dapat ditingkatkan dengan pelatihan, potensi pasar online besar dan terus tumbuh, branding kuat meningkatkan kepercayaan pelanggan baru. Selanjutnya, di sini ada indikator kinerja KPI-nya. Yang pertama itu omset, lebih 50% dari baseline, biaya produksi turun 10-15%, repeat order minimal 40%, 10.000 followers aktif, 2 varian produk baru, dan yang terakhir distribusi ke 5 kota besar di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kami.